Ini adalah era digital di mana kalian sudah seharusnya ya berpikir bagaimana caranya kita memanfaatkan apa yang ada di media sosial. Terlepas kalian adalah seorang afiliator ataupun bukan, tapi yang jelas ini adalah bagaimana caranya memindahkan angka yang ada di kepala kalian ke dalam dompet kalian, dan ini bisa menjadi sebuah insight atau mungkin bisa menjadi sebuah brainstorming buat kalian semua yang selalu berpikir, apakah bisa kita menghasilkan dua digit dari media sosial? Pasti bisa banget. Tapi gimana caranya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya, karena ini akan bikin kontennya malam hari jam 22 lewat 20 menit. Dan ini akan setelah ikut kelas dan kemudian mendapatkan sebuah insight ya teman-teman semua, ternyata betapa kita tuh terjebak dengan cara berpikir kita. Kenapa? Karena seringkali kita tuh mempersulit diri kita sendiri bahwa mengatakan hal-hal yang tidak mendatangkan semangat buat diri kita. Kalau seandainya kita mau berkembang, kita mau mendapatkan hasil yang optimal, berarti kita butuh sebuah strategi. Tapi yang jelas kita harus punya dulu yang namanya tujuan atau yang dikatakan sebuah purpose. Akan bercerita satu hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi insight buat teman-teman semua, dan ini pun karena hasil tadi ngobrol dengan para sahabat yang ada di Bandung ini, dan kita akan bahas di slide yang ini. Nah, buat teman-teman ya, kebayang nggak kalau misalnya kalian itu berada di sebuah pulau terpencil dan kemudian saat itu kalian hanya ada dua orang, yaitu kamu dan teman kamu, ataukah kamu dengan istri kamu. Dan kamu melihat di dalam pulau itu ada sebuah potensi yang besar. Cuman sayangnya si pulau itu berada di suatu tempat yang memang jarang sekali dilewati oleh kendaraan, atau mungkin tepatnya dilewati oleh kapal ya, entah itu kapal pesiar, entah itu kapal boat dan sebagainya. Tapi kamu melihat sebuah potensi yang besar dari pulau itu. Lalu bagaimana caranya ketika kamu mau memulai semuanya? Kita stop dulu selama 3 detik, kita renungkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang ada di benak kamu hanya akan melakukan sebuah teriakan-teriakan. Ketika ada kapal lewat, kamu akan berteriak, "Oi, saya ada di sini, saya ada di sini." Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa membuat si kapal itu berhenti atau tidak? Atau yang kedua, kamu akan menyuruh teman kamu untuk membuat sebuah tanda. Tapi ternyata partner kamu ini tidak mampu membuat sebuah kreativitas sehingga mendatangkan attention dari si nahkoda kapal tersebut yang pada akhirnya gagal kembali. Kalau kamu di posisi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Kita pikirkan kembali. Kita berhitung sampai 3. Kita renungkan sejenak. 1, 2, 3. Oke. Ternyata kamu sudah menemukan sebuah konsep, dan konsep itu kamu diskusikan dengan teman kamu. Nah, setelah itu terjadilah sebuah kesepakatan bahwa kita akan kerjasama ketika misalnya kita ini sedang melakukan promosi. Lalu promosi apa sih yang akan dilakukan ketika kamu berada di pulau terpencil? Yang pastinya ini ada sebuah strategi, dan strategi itu akan dituangkan bersama dua kepala. Di mana seringkali ketika kita bertemu orang yang tidak satu visi dengan kita, itu malah hanya akan mendatangkan perdebatan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah tantangan ketika kamu ingin memindahkan angka yang ada di kepala kamu ke dalam isi dompet. Ya enggak? Jadi itu adalah bagian dari apa ya, yang memang harus difikirkan buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini sekarang kamu sudah mendapatkan roadmap-nya, kamu sudah mendapatkan clue-nya. Dan kemudian kamu akan melakukan sebuah strategi, yaitu di mana kamu akan bergantian bersama partner kamu untuk menghitung kapan waktunya kapal itu melintas. Dan kemudian setelah itu kamu akan membuat sebuah strategi di mana kamu ingin membuat sebuah atensi atau attention kepada kapal yang baru lewat tersebut.
setelah 1 minggu berjalan ya kemudian akhirnya timbullah sebuah kesepakatan. Kita bakar pulau ini ketika kapal itu akan lewat. Karena kita sudah tahu kapal itu akan lewat setiap hari Selasa jam 10 pagi berdasarkan waktu matahari yang ada di depan mata kita. Oh iya, kita ngitung nih ada matahari naik jam segini derajat dan ternyata sudah jam sekian. Nah, 1 jam sebelumnya itu kita berdua tuh ngebakar itu pulau, bakar itu pulau. Dan ternyata muncullah sebuah attention di mana salah satu dari nahkoda atau mungkin dari awak kapal ngelihat ada kebakaran di sana. Kapal pun berhenti itu. Dan kemudian turunlah para awak kapal untuk melihat apa yang terjadi. Ketika bersandar di sana, ternyata mereka melihat ada sebuah pulau yang terbakar. Ternyata atensinya dapat. Nah, atensinya dapat, tapi ternyata apa yang menjadi komoditas atau apa yang menjadi jagoan kalian untuk dikembangkan di pulau itu ikut terbakar pula. Artinya itu hanya akan mendatangkan usaha yang sia-sia. Berarti ada strategi yang salah di situ. Dan ketika untuk mengembalikan pulau tersebut menjadi seperti awal, itu butuh waktu cukup lama dan cukup panjang. Tapi kalau kamu smart, kamu akan bakar setengah pulau itu dan setelah itu kamu akan bikin sebuah tempat di mana tempat tersebut mengundang sebuah perhatian atau decak kagum dari awak kapal tersebut. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita ingin memindahkan angka yang ada di kepala kita ke isi dompet kita, kamu harus punya sebuah strategi yang cantik yang mengundang sebuah perhatian. Apa sih perhatian yang bisa kita bikin di media sosial ini? Perhatiannya bisa simpel ya teman-teman ya. Kalau mau viral ya bukan buat masalah, tapi kita harus membuat sebuah solusi yang inovatif. Contoh misalnya ada orang ingin resign dari pekerjaan. Kamu harus menjadi seorang problem solver. Kenapa mereka resign dari pekerjaan dan setelah misalnya mereka resign itu harus bagaimana, dan kamu akan bikin sebuah konten yang linear dengan itu. Kemudian yang kedua, ketika terjadi sebuah persoalan dalam affiliate marketing, kalian tidak bisa melakukan penjualan dan kemudian kalian melihat ternyata disinilah poinnya, saya harus bahas masalah ini. Tapi poinnya adalah yang paling utama membangun sebuah atensi dari audiens. Karena kalau Akang pikir-pikir nih, kenapa sih akun kita bisa berkembang, bisa bertambah follower? Artinya kan konten kita disebar kepada non follower. Jadi kalau followernya kalau orang-orang yang sudah follow kita ya nggak akan follow lagi, terkecuali punya 2 akun, atau terkecuali kalian membangun akun yang lain dengan personal branding kalian sudah terbentuk. Nah, setelah ini terjadi, ketika kalian kontennya viral, kemudian followernya bagus, ya berarti kan kalian tinggal merubah bagaimana caranya kalian mendatangkan cuan dari follower kalian. Nah, inilah strategi yang cantik yang mungkin kita akan bahas di next konten, bagaimana caranya kita scraping data, kemudian bagaimana kita collecting data-data follower kita supaya kita bisa menghasilkan cuan. Meskipun channel kalian atau mungkin umur dari media kalian tuh masih sedikit, itu bukan jadi sebuah tantangan. Pengalaman Agang nih yang menariknya adalah ketika melihat ada satu medsos yang Agang coba kembangkan di sana, meskipun baru 60 tapi sudah ada yang join di Telegram ya teman-teman. Meskipun Akang belum masuk ke ranah berbayar, tapi Akang melihat bahwa ternyata ada interest ketika kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh audiens kita. Aduh, lagi melau begini malah belibet begini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah jika kamu ingin mendapatkan cuan dari media sosial adalah membangun sebuah attention, kemudian kalian juga membangun sebuah personal branding dan mampu memberikan solusi kepada orang-orang yang sesuai dengan target niche kamu. Dan kalau misalnya teman-teman mau bergabung di Telegram untuk join dan untuk diskusi, yuk jangan lupa join Telegram bawah ini. Sampai jumpa di next video dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi insight buat kalian semua. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.